Nah teman-teman, sekarang kita udah bareng sama Om Ferry. Om Ferry, sehat? Apa kabar? Yoi, Om Ferry, alhamdulillah baik saya. Om, ini mumpung menjelang mudik Lebaran ya. Iya. Orang-orang pada perjalanan jauh dan biasanya pada langsung ngecek lah kayak kakinya, mobilnya atau AC-nya udah siap belum buat perjalanan jauh. Iya. Dan ada yang menarik di Rotary Auto ini, saya lihat ada mesin yang khusus untuk ngecek kayak kaki. Kita sambil jalan kali Om ya. Oke. ...2023 kita mempelajari behavior-nya customer. Nah, Kalau customer atau end user itu dia ada masalah kaki-kaki, Ya. biasanya dia akan bawa ke bengkel. Ya. Dibawa ke bengkel, setelah itu ngajak mekanik Ya. bengkel itu untuk naik ke mobilnya dan cari jalanan rusak. betul. Untuk membuktikan geruduk-geruduk. Ketika udah geruduk-geruduk, dia akan bilang, nah, ini nih mas, bunyinya ada di sini nih, geruduk-geruduk kayak gini nih. Terus si mekanik cuma bilang, oh ya, kayaknya ball joint-nya pak. Iya. Karena ini masih belum bisa dibuktikan Masih oleh kayaknya. Om, ya. kayaknya belum bisa dibuktikan oleh customer. Si Ya. customer itu masih kurang puas. Dia bawalah ke bengkel kedua. Bengkel lain ya. Bengkel kedua nanti akan dibilang ball joint-nya Udah ganti part tuh. udah ya. beda nih. Nanti bawa ke bengkel tiga lagi, cari jalanan rusak lagi, Ya. dibilang shock breaker-nya. Iya. Nah, sehingga customer ini dia nggak punya satu kepuasan, bisa membuktikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri Betul, untuk betul, membuktikan bunyinya tuh ada di mana Iya, gitu. betul. Sementara ini alat ini datang untuk seakan-akan dibuat ilustrasi tapi mobil bisa kelihatan Om ya. Betul. Nah, maka dari itu kita terpikir gimana ya caranya kita bikin mobil ini nggak usah dibawa di jalanan rusak, tapi seolah-olah dia kayak ada di jalanan rusak. Oke. Sehingga end user mereka bisa membuktikan apa yang menjadi perkataan daripada mekanik itu benar apa adanya gitu loh. Misalkan dia ada bunyi di link stabil itu bunyinya kayak gimana sih? Oh kayak begini nih. Makanya kalau diangkat kayak gini dan dikasih shaking machine ini, Betul. dia bisa langsung kelihatan. Oke. Nah, ini alat ini tuh berarti penggunaannya serumit itu kah atau sebenarnya ya cukup gampang untuk menggunakan dan gampang untuk analisanya? Simple sekali. Karena walaupun dengan adanya alat ini, tetap kita butuh mekanik yang berpengalaman untuk memeriksa. Tapi ini akan memudahkan si mekanik. Karena mekanik ini udah nggak pakai feeling lagi, mobil nggak usah dibawa keliling lagi. Oke. Mobil diam aja di tempat, mekanik tinggal lihat, oh bunyinya dari sini nih. Oh kita tahu, kita raba secara visualnya kita dapat, auditori kita dapat, maka kita menganalisanya akan lebih mudah sih. Tapi sebenarnya operasionalnya nggak serumit itu, ya. Maksudnya nggak butuh ada sertifikasi khusus, nggak butuh ada training khusus gitu, nggak? Enggak, jadi cara kerjanya itu tinggal mobilnya kita angkat tinggi kurang lebih sekitar 1,4 meter dengan lift model, ada beberapa jenis lift, ada satu jenis two post model seperti ini yang dua kaki, ada juga yang mini scissor yang seperti di depan ini. Oke. Mini scissor ini juga bisa pengecekan Kyoto shaking machine. Nah, lebih daripada itu kita tidak menyarankan. Misalkan kayak liftnya untuk spuring itu nggak bisa karena lift spuring itu dia punya liftnya itu napaknya tuh di ban bukan pada sasis. Yang kita butuhkan ini sasis yang diangkat. Gitu. Sehingga bannya bisa dibuat muter Om ya. Betul. Oke. Nah Om, kalau kayak gini nih, ini mobil yang kita lagi lihat nih Frit nih, kita bisa geser ke depan kali Om. Oh, boleh, yuk. Untuk nyalain mesinnya Mari. ya. Ayo teman-teman. Oke, mari nih Om. Siap. Tadi kan ditanya, susah atau enggak sih cara penggunaannya? Ini udah kita kondisikan, kita angkat mobilnya, ban itu udah kita tatakin ke Kyoto shaking machine. Ya. Om tinggal pencet ini aja Om, start. Silakan. Oke, saya pencet ya. Pencet. Yang keren Om ya. Ya, yang hijau. Nah, Oke. sesimpel itu aja. Setelah itu kita tinggal ngolong, kita lihat sebetulnya sumber masalahnya tuh ada di mana. Ini sih ada bunyi-bunyi Om ya, coba kita ngolong kali Om ya. Nah, ini kedengeran bunyi-bunyi nih Om. Ini dari mana sih asalnya Om? Nah, ini bunyi khusus mobil Frit ini sekarang kita lagi dapat kasus itu di link stabil. Ini kita buktiin ya Om ya. Oke. Ini saya pakai mic. Tuh, ini kan bunyi seperti ini nih. Iya Kalau sih. kita tahan, suaranya keredap kan. Masalah-masalah kayak gini tuh bisa kelihatan kalau kita lagi ngolong dan pakai alat ini Om ya. Betul. Kalau lagi jalan umum sih kayaknya agak kedengeran siwur-siwur aja tuh Om ya. Ya, kalau lagi jalan itu kan kita nggak bisa kelihatan bagian komponen bawahnya ya. Jadi kebanyakan jadi menduga-duga. Iya Terkecuali kalau kita ke bengkel atau yang dengan mekaniknya itu sudah jam terbangnya sudah tinggi gitu loh. Iya, Tapi iya. masalahnya sebagai end user, dia bagaimana bisa membedakan ini mekanik ini tuh jam terbangnya udah tinggi dan yang ini belum Iya gitu sih, loh. iya.
Dan sedangkan si end user sendiri nggak bisa membuktikan secara langsung seperti di bawah ini. Iya, iya. Belum lagi kita kadang-kadang nggak ngeh ya ini di mana posisinya, suaranya Betul. dari mana letaknya ya. Betul Kalau sekali. kayak gini kita bisa langsung lihat, bisa langsung ngedengar sendiri. Ya. Hmm. Nah, Om, ini nih yang masalah di Frit ini umum nggak sih Om sebenarnya? Umum, karena mobil di Indonesia, khususnya Honda, itu banyak banget ternyata permasalahannya. Di area ini. Ya entah itu di dinding stabil atau di busing, apalagi di rack steer itu banyak banget. Shock breaker itu tuh banyak sekali. Itu karena apa Om? Ya karena pemakaian, karena medan tempur kita tuh jalanan di Indonesia ini yang mungkin nggak rata, banyak jalanan rusak, tol juga tahu sendiri kayak gimana bergelombangnya. Sambungan-sambungannya ya. Iya. Dan berarti mayoritas itu datang dari penggunaan Pemakaian. langsung ya, pemakaian. Pemakaian. Nah, kalau udah tahu kayak gini nih masalahnya Om, berarti nanti dari teman-teman di mekaniknya langsung ngasih analisanya berarti Om? Betul. Nanti kita akan kasih reporting kepada customer bahwa pada mobilnya end user atau customer tersebut tuh ada problemnya tuh di A, B, C. Nanti kita akan memberikan reportingnya sih. Kerusakannya tuh di sana. Oke, dan karena pengerjaan kayak gini tuh biasanya mungkin makan waktu berapa lama gitu Om ya? Itu nggak dikerjakan di atas mesin ini kan Om? Oh enggak. Langsung berarti turunin racun? Betul. Nanti ini hanya di alat ini kita hanya akan melakukan pengecekan doang. Setelah sudah ketahuan kerusakannya ada di mana, maka nanti dia punya mobilnya kita akan turunin. Kita akan pindahin lift. Oke. Lift untuk pengerjaan dan lift untuk pengecekan itu berbeda. Ya Oke. contohnya ini kan juga lift nih untuk pengerjaan. Iya. Karena untuk lift pengerjaan ini hanya untuk lift pengecekan. Gitu. Oke, dan ini berarti kalau kayak gini nih Om, ini tadi kita ya karena ilustrasi doang ya, mungkin kita bisa gampang nyalain, matiin. Tapi sebenarnya kalau dalam pengecekan yang normal gitu Om, itu berapa lama durasinya Om? Kurang lebih rata-rata sekitar 15 menit lah. Oh, berarti dari datang sampai nanti dicek segala macam itu malah menitan ya? 15 sampai 30 menit. Tergantung. Tergantung keluhan customer. Kadang-kadang ada kerusakan itu yang kalau kayak gini kan gampang ya, secara auditorinya langsung kedengeran. Iya. Tapi kadang-kadang tuh ada tuh yang keluhannya itu secara auditorinya kedengeran, visualnya nggak kelihatan, cuman rasa kinestetik itu masih bisa kita cek. Tapi kadang-kadang tuh ada yang kinestetiknya dapat, auditorinya dapat, tapi visualnya nggak dapat. Itu yang mungkin pengecekan-pengecekannya seperti kayak gitu yang kita butuh waktu gitu loh. Oke. Tapi mayoritas dengan alat ini hampir mayoritas keluhan kayak kaki bisa kedeteksi Om? Bisa 99% bisa terdeteksi sih. Oke, kita berdiri dulu Om biar enak Oke. ngobrolnya nih. Nah, terakhir Om Ferry. Ya. Ini yang juga pasti ditanya-tanya sama penonton dari tadi nih. Ya. Ngecek kayak gini tuh mahal nggak sih Om? Untuk pengecekan ini saat ini kita tuh punya 3 price. Oke, 3 paket ya? 3 price, 3 harga itu tergantung jenis mobilnya. Dia kalau Oke. jenis mobil small, kita tuh biaya pengecekan 150.000. 150.000. Oke. Setelah itu untuk pengecekan mobil yang menengah, middle, kita pengecekan 200.000. Tapi kalau untuk yang big size, Oke. large, itu 250.000 sih. Itu sih terjangkau banget Om ya. Kayaknya daripada kita main kucing-kucingan gitu ya ke bengkel sana Salah sini analisa. analisa. Bahkan kalau salah analisa kadang-kadang nanti menuju ke salah operasi juga jadinya ganti Betul. part yang nggak perlu Om. Betul. Nah, kalau mobil nih Om, tadi kan small ya, saya kebayang lah ya mobil small kayaknya gampang. Mobil berat itu atau besar seberat apa Om? Mobil saat ini yang kita analisa yang salah satu terberat itu Land Cruiser. Itu kurang lebih hampir berapa ton ya? LC 3 ton 300 ya? Wow, itu ya berat sih. Karena leather frame juga. Dan ya kalau mobil-mobilnya berarti yang paling sering mobil-mobil umum lah Om ya, mobil harian. Ya. Mobil Honda banyak, mobil Toyota banyak, mobil Eropa juga banyak sih. Mobil Eropa ya. Ya kayaknya tiap mobil sih tergantung pemakaian ya balik lagi ya. Nah, kalau setelah dari sini analisanya berarti di Rotary juga mayoritas bisa dikerjakan Om? Bisa, penyelesaiannya? bisa. Oke. Nah, ini kan kita lagi di Rotary yang di Veteran, Di di Veteran, Jakarta Bintaro. Selatan atau di Tangerang Selatan lah ini perbatasan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan masih. Sini ya? Jakarta Selatan. Saya geografi agak kurang nih Om. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Kyoto Shaking Machine, itu tuh ada di bengkel lain selain Rotary nggak sih? Oh ada, Kyoto sendiri itu kita membuka jaringan kemitraan. Saat ini kemitraan Kyoto yang ada di seluruh Indonesia hampir 70 bengkel. Oke. Mulai dari Jabodetabek, termasuk Rotary sendiri itu juga salah satu kliennya Kyoto. Setelah Oke. itu Jabodetabek, seluruh Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Berarti Sulawesi, di kota-kota besar hampir ada loh Om ya? ya, dan Pulau Kalimantan.
Oke, dan rata-rata biayanya segitu atau beda-beda? Nah, kita memberikan kebebasan sih sebetulnya kepada si bengkel karena situasi dan kondisi di setiap kota ini kan berbeda. Cuman kita kasih mereka tuh sebuah standarnya kita gitu loh. Oke. Standar kita ini seperti ini. Nah, nanti kebijakan dari mereka itu seharusnya nggak beda jauh sih dari sana sih. Oh, iya. Gitu. Berarti ya kurang lebih harga agak mirip-mirip, tapi kalau yang tadi Om Ferry sebutin tuh harga 150 sampai 250 tadi, itu harga yang berlaku di Rotary, Om ya. Betul, Dan Rotary Jabodetabek ya. betul. Di Rotary semua kita standarisasi dengan harga yang sama sih. Oke, karena bengkel-bengkel yang tadi adalah bengkel-bengkel yang kerja sama Rotary. Ya. Om, terakhir banget ya Om dari saya Om. Mobil yang sebenarnya kaki-kakinya agak rusak, kalau naik sini tuh bisa berpotensi rusak lagi nggak sih Om? Eh, Makin rusak gitu. kaki-kaki yang rusak tapi sudah diperbaiki atau belum? Enggak, kaki rusak terus dinaikin ke Kyoto mesin jadinya malah Jadi rusak? makin, iya. Nggak mungkin dong. Karena kan kalau kita pakai di tes di jalan raya yang sembarangan gitu ya, kita makin ngelewatin jalan jelek, polisi dulu kan kadang-kadang mungkin malah bisa jadi penyebabnya pas dicek sama mekaniknya gitu kan. Enggak, karena kan goyangan kita nggak se-ekstrim seperti di jalan raya. Kalau di jalan raya itu kan bener-bener liar banget ya jalanannya. Iya. Mungkin ada lobang yang kedalamannya 30 cm, Iya, ada betul. kedalaman yang 10 cm. Belum kecepatannya Om. Ada yang mungkin polisi tidur. Kalau kita ini kan goyangannya tuh sudah stabil gitu, ya kan. Iya. Dibikin seperti rusak, tapi kan bukannya ngehajar gitu loh. Iya. Jadi kalau sebelumnya nggak rusak, setelah itu dilakukan dengan Kyoto mesin akan menjadi rusak. Menurut saya enggak. Enggak ya. Enggak. Tapi nggak ada spesifikasi mobil minimal tahun berapa gitu nggak ya? Hampir mayoritas mobil bisa dites plug-in berarti. Ada sedikit informasi nih Om. Ah. BYD Seal usia mobil 4 bulan, mobilnya sudah bermasalah dengan pengecekan Kyoto mesin. Aduh. Iya ya. Itu usia 4 bulan Om. Oh, berarti kadang-kadang mobil baru pun dicek aja gitu ya, Iya. bisa ketahuan ya. Jadi mobil-mobil tua, teman-teman mungkin udah ngoleksi mobil-mobil jadul ya. Kalau pengen diremajai kayaknya bisa juga pakai ini. Om. Betul. Cuman kemarin yang mobil-mobil garansi kita selalu katakan bahwa kita lakukan pengecekan, kita menyarankan kepada usernya itu kembalikan lagi deh ke bengkel resminya Oke, deh, karena kan masih garansi juga gitu loh. Iya. Dan biar jadi R&D mereka juga, Om, ya. Siapa Betul. tahu itu malah kerusakan yang harusnya di recall massal gitu ya. Oke. Om, dari semua obrolan kita ini ada yang kelewatan nggak sih Om informasinya? Atau mungkin ada promosi kah dalam waktu dekat yang belum sempat disampaikan tadi? Mangga, Om Ferry. Mungkin sedikit masukan aja buat para pengendara yang mau mudik nih. Itu betul banget tips ya. Karena mudik ini perjalanannya panjang banget, mungkin ada baiknya sebelum melakukan perjalanan mudik, lakukan pengecekan dulu, mau itu dari engine-nya, atau mungkin dari kakinya, atau dari AC-nya, Dari supaya ban gitu Om, ya. dari ban, supaya keamanan, kenyamanan, keselamatan di selama perjalanan itu Siap. buat pemudik ini akan lebih oke gitu. Oke, siap. Kalau gitu Om Ferry, terima kasih Oke, banyak. terima kasih informasinya. banyak. Teman-teman kalau mau datang langsung ke sini aja. Nanti cari Om Ferry. Om Ferry, thank you ya. Thank you.